Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah di pertemuan sebelumnya kita menjelaskan pentingnya dalam membangun generasi emas, kita perhatian terhadap pendidikan anak kita. Itu kita berbicara secara umum. Dan sekarang kita akan meruncingkan bahwa yang harus kita perhatikan adalah terkait dengan hal yang mendasar yang harus kita ajarkan, yaitu Al-Quran. Karena ini punya keutamaan lebih daripada ilmu yang lain. Tidak apa-apa anak kita tidak pintar yang lain, tapi dia pintar Quran. Seandainya kita kasih sekolah anak kita hanya bisa baca Quran saja, itu sudah lebih besar daripada dunia dan isinya yang kita dapatkan sebagai orang tua. Karena keutamaan mengajarkan anak Al-Quran itu sangat besar. Kalau kita tidak bisa ajarkan, terus kita bawa ke orang yang bisa mengajarkannya, keutamaannya besar. Dalam hadits Nabi dari sahabat Buraidah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an wa ta'allamah wa 'amila bih, ulbisa yaumal qiyamah tajan min nur, dau'uhu mitlu dau'is syams." Masya Allah. Siapa yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya, juga mengamalkannya, maka dia akan dipakaikan pada hari kiamat mahkota dari cahaya. Cahayanya itu seperti cahaya matahari. Bayangkan. Terus itu orangnya. Kalau dia sendiri, dia sendiri. Orang itu dia baca Quran, dia belajar baca Quran, terus dia amalkan Quran, dia sendiri akan dipakaikan mahkota. Kita orang tua, kata Nabi, wa yuksawalidahu hullatan la yuqawwamu bihimad dunya fayakulan bima kusina fayuqal bi akhdi waladikumal Qur'an. Masya Allah. Lanjutan haditsnya ini. Ini tadi kalau kita sebagai orang tua amalkan. Sebagai orang tua kita belajar baca Quran. Kita orang tua. Kemudian lanjutannya ini akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya. Hullatan, dua mahkota yang tidak ada samanya di dunia. Kalau diukur dengan dunia ini kata Nabi, tidak bisa. Jadi nilainya itu bukan hanya sepalu, tapi dunia ini. Iya. Dipakaikan orang tuanya. Fayakulan, orang tuanya bilang, bima kusina, kenapa kami dipakaikan ini?
Itu orang tuanya heran. Dari mana kami dapat mahkota ini? Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, bi'akhdi waladikumul Qur'an. Karena anak kalian berdua mengambil Quran. Belajar Quran. Ini dia. Kalau kita misalnya sangat ingin anak kita pintar membaca. Baca, biasa tulis Latin, tulis Indonesia. Kita senang kalau anak tak pintar menghitung. Itu tidak ada keutamaan dalam artian kita akan dipakaikan mahkota di surga. Dan itu kita membuat kita bahagia itu. Bagaimana kalau Quran yang kita ajarkan atau yang kita anjurkan anak kita untuk belajar, ternyata itu menjadi sebab kita masuk surga. Karena tidak mungkin kita dipakaikan mahkota di surga kalau tidak masuk surga. Iya. Dikatakan kepadanya, karena anakmu mengambil Quran. Di sini mengambil, mencakup, membaca. Jadi Nabi tidak dikatakan di sini karena anakmu membaca Quran, tapi memang mengambil. Mengambil itu bisa dia membaca, bisa dia mempelajarinya, bisa dia mengamalkannya. Ini kita orang tua dapat. Kita orang tua mendapatkannya. Iya, ini keutamaan. Di dalam hadis Abu Hurairah, bahkan Nabi menegaskan, ma min rajulin yu'allimu waladahul Qur'an fid dunya. Tidak ada seorang pun mengajarkan anaknya di kehidupan dunia ini Al-Quran illa wija abuhu yaumal qiyamah bitajin fil jannah. Masya Allah. Kecuali bapaknya akan dipakaikan pada hari kiamat di surga dengan mahkota surga. Ini dia. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Maka sangat penting. Sangat penting kita membangun generasi kita ini setelah kita dengan generasi Quran. Dari mana kita dapat mahkota surga? Iya. Yang diberikan kepada kita nanti di hari kiamat. Yang kata Nabi, ya'rifu ahlul jannah bita'limihi waladahul Qur'an fid dunya. Penduduk surga langsung dia paham, dia kenal. Ini karena dia pernah mengajarkan anaknya Quran di dunia. Iya, keutamaan sekali. Seandainya ini dua hadis tadi sampai kepada semua orang tua muslim, maka mereka akan memasukkan anaknya di tempat yang di situ lebih fokus Quran daripada yang lain. Karena kalau dia pintar menghitung, pintar membaca Latin, belum tentu bisa memasukkannya ke dalam surga. Jangankan orang tuanya, dirinya saja belum tentu. Tapi kalau dia pintar Quran, dirinya masuk, orang tuanya masuk, sampai orang tuanya heran, di mana kami dapat ini? Maka dikatakan kepadanya, anakmu mengambil Quran karena kamu mengajarkan anakmu Quran. Bayangkan, Quran yang disebut. Quran yang disebut. Makanya kalau kita melihat orang terdahulu, Pak, sebagai contoh. Hanya dulu generasi itu baik. Kita bisa ambil contoh dari Abdullah ibn Tawus rahimahullah. Anaknya Taus.
ulama besar. Dia berkata, qala li abi, berkata kepadaku bapak. Ya bunai, wahai anakku. Masih anak kecil. Masih anak-anak. Idza qadimta Makkah fajalis Amr bin Dinar. Kalau kamu nanti datang ke Makkah, duduklah di hadapannya Amr bin Dinar, pengajar di Makkah waktu itu. Dia wasiatkan anaknya. Kenapa? Dia tahu kadarnya. Iya. Dia tahu kadarnya. Iya. Belajar dan duduk di hadapan ulama. Belajar agama. Untuk belajar agama. Demikian pula Zakaria ibn Ziyad. Dia menukil ucapan dari guru-gurunya. Kana asyiakhuna yaqulun. Syekh kami, guru-guru kami berkata. Ini juga nanti nasihat untuk kita sebagai guru. Kalau ada anak-anak, iya, siapa tahu orang tuanya sibuk. Dia sudah titipkan anaknya ke kita. Ini nasihat. Guru-guru kami berkata, jalisil ulama. Duduklah bersama orang yang punya ilmu. Fa innaka in asabta hamiduka. Karena kalau kita duduk bersama ulama, orang yang punya ilmu, kalau kamu benar dalam melakukan sebuah perkara, mereka akan memujimu. Dia akan bilang, Masya Allah anak-anak. Wa in akhta'ta 'allamu. Kalau kamu salah, dia akan kasih tahu kamu salah. Itu fungsinya duduk sama orang yang berilmu. Kalau kamu benar, mereka akan bilang, Masya Allah. Tapi kalau kamu salah, dia akan mengatakan, ini yang benar. Lihat mereka itu. Iya. Wa in jahilta lam yu'annibu. Kalau kamu juga tidak tahu, mereka tidak menyalahkanmu. Dia akan bilang kepada kamu, ini ilmunya. Ini wasiatnya. Ini adalah wasiatnya. Iya. Dan ini yang umum. Dulu para ummahat, para ibu, karena bapak-bapaknya sibuk bekerja mencari nafkah, dulu itu para ibu yang bawa, yang mempersiapkan anaknya untuk pergi belajar. Ini namanya mempersiapkan generasi emas setelah kita meninggal nanti. Setelah kita tua, kita bisa melihat apa yang dinukil oleh Hamzah Al-A'ma. Dia ini seorang anak yang buta. Buta kasihan. Tapi kenapa dia jadi ulama? Ibunya. Dia berkata, Dahabat bi ummi ilal Hasan al-Basri. Ibuku pergi membawaku kepada Al-Hasan al-Basri. Faqalat, dan ibuku berkata, ya Aba Sa'id. Nama panggilannya Al-Hasan al-Basri, ulama besar waktu itu di negeri Basra. Iya, di negeri Basra. Ibni hada qad ahbabtu ayyal zimak fala'allallaha yanfa'ahu bik. Masya Allah. Wahai Abu Sa'id, anakku ini, saya sungguh telah senang, telah cinta supaya dia selalu bersamamu. Jadi dia bawa anaknya ke ulama. Dia bilang, ini anakku saya titip kepada kamu. Semoga Allah menjadikan yang bermanfaat. Bayangkan, karena anak itu Pak, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan.
Dia sekarang itu kadang belajar gara-gara kita disuruh atau kita bawa. Dia tidak tahu untuk apa ini saya duduk. Anak-anak. Tapi kita lah yang tahu manfaatnya. Karena kita sadar bagaimana sekarang misalnya kita susahnya belajar ngaji. Karena sudah tua. Susahnya hadir, fokuskan diri untuk belajar. Coba kita disuruh belajar dari, kalau kita di Al-Hikmah ini, sekolahnya jam berapa sampai jam berapa? Jam 7.30 sampai 14.00. Mampu begitu duduk di kelas. Datang ke sini. Bapak-bapak, ibu-ibu. Mana kita mampu? Kita cuma mampu itu datang antar dan datang jemput. Tapi anak tak mampu. Karena sekarang dia belum ada beban pekerjaan. Belum. Belum banyak pikirannya. Cuma karena pikirannya juga tidak ada, dia tidak tahu sekarang ini untuk apa. Itulah fungsinya. Itulah fungsinya orang tua. Makanya orang-orang dulu tahu itu kadar itu. Tahu itu kadar. Iya. Ini ulama besar Hamzah, murid dari Al-Hasan Al-Basri. Al-A'ma, orang buta. Buta dua-dua mata. Iya. Ibunya yang membawanya ke Al-Hasan Al-Basri. Ini saya senang anakku bersama kamu selalu. Iya. Maka diterima, alhamdulillah. Hamzah Al-A'ma berkata, fakuntu akhtalif ilaihi. Maka saya selalu datang kepada. Karena sudah dibawa oleh ibunya, guru tadi menerimanya. Iya. Dan ada lagi kisah yang lain. Dari seorang ulama besar juga di masanya. Namanya Al-A'mash. Iya. Namanya Al-A'mash. Seorang gurunya bercerita. Yaitu yang bernama Sufyan At-Tammar. Dia berkata, atatni Ummul A'mash bil A'mash. Ummul A'mash datang kepadaku membawa A'mash. Yang masih anak-anak. Fa'aslamatuhu ilayya wa gulam. Dia menyerahkan kepadaku waktu itu dia masih anak kecil. Dia datang menyerahkan anaknya kepada masih kecil untuk belajar. Karena sebab itu ulama Al-A'mash jadi ulama besar. Ahli hadits datang kepadanya untuk belajar. Itu jasa dari ibunya, orang tuanya. Coba orang tuanya tidak bawa. Iya. Sufyan Ats-Tsauri dinukil oleh Waki' Ibnul Jarrah. Ini Waki' guru dari Imam Syafi'i, guru dari para ulama. Termasuk guru dari Imam Syafi'i. Qalat Sufyan Ats-Tsauri li Sufyan. Kita tahulah Sufyan Ats-Tsauri ulama besar juga. Tapi kenapa dia jadi ulama besar? Karena ibunya. Berkata ibunya kepadanya, idhab fatlubil ilmi. Pergilah kamu berangkat belajar ilmu. Iya. Dia suruh anaknya. Dia suruh anak. Imam Malik, imam madhab dalam Malikiyah. Ulama besar, imam Darul Hijrah, imamnya negeri Madinah. Kita tahu kenapa dia jadi alim? Ibunya.
ibunya juga. Ibunya yang suruh pergi belajar. Imam Malik bertanya kepada ibunya, "Adhabu fa'aktubal ilm?" Saya pergi untuk menuntut ilmu, menulis. Faqala li ummi, berkata kepadaku ibuku, "Ta'al, kemari dulu." Kata Imam Malik, "Fa'albasat thiyabal ulama." Dia pakaikan pakaian seperti ulama. Maksudnya dia pakaikan dengan pakaian rapi, baru dia kirim anaknya. Setelah itu jadi ulama. Tapi buah dari siapa? Bukan anak-anak, Pak. Anak-anak itu tidak tahu. Tidak paham apa yang harus dilakukan. Kalau kita tidak arahkan, siapa lagi? Masa guru di sekolah yang pergi datang ke rumah, "Abu, mana Nata? Sini miku bawa." Iya. Tidak, harus kita. Orang tuanya. Karena ilmu ini, iya, ini yang membuat kita nanti dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kita akan dimuliakan di dunia dan di akhirat. Diceritakan oleh Muhammad ibn Qasim ibn Khallad. Ini semua ulama besar, Pak ya. Jadi ulama besar karena ibunya. Ada seorang bernama Muhammad ibn Qasim ibn Khallad. Beliau ini wafat sudah jauh sekali dengan kita ini. 283 Hijriah. Oh, sudah jauh sekali dari generasinya kita. Iya. Dia berkata, "Kanal Auqas qasiran damiman qabihan." Masya Allah. Dia berkata, adalah Al-Auqas. Dia adalah seorang anak yang pendek, jelek. Dia cerita ini, maksudnya ini adalah bagaimana itu ilmu membuatnya gagah. Apalagi Anata memang sudah gagah memang. Iya. Ini Al-Auqas. Dia seorang anak pendek, buruk muka. Kalau dia bercerita, faqalat lahu ummuh. Ibunya berkata. Ibunya lagi berkata. Wa kanat aqilah, dan dia adalah seorang ibu yang berakal. Paham nilai ilmu. Iya bunai. Dia nasihati anak. Wahai anakku. Ini bagusnya ibu-ibu dulu, Pak. Masya Allah. Iya. Dia bilang, ya bunai, wahai anakku. Innaka qad khuliqta khilqatan la tasluhu li ma'asyaril fityan. Kamu ini telah dicipta. Bentuk badanmu itu tidak cocok kamu bergaul sama anak-anak di luar. Kamu akan ditertawain, diejek. Maka kata ibunya, fa'alaika biddin. Maka hendaklah kamu perhatian terhadap agama. Fa'alaika bitolabil ilmi. Hendaklah kamu belajar ilmu. Fa'innahu yutimmun nakisah. Ya wa yarfa'ul khosisah. Masya Allah. Karena ilmu agama itu menyempurnakan yang kurang ada pada badan. Dan mengangkat yang hina. Kita tahu apa yang terjadi. Kata anaknya, sudah besar ini, sudah jadi orang. Fanafa'ani Allahu biqauliha wa ta'allamtul fiqha. Ucapan ibuku tadi itu bermanfaat untukku. Ya juga, saya ini kalau bergaul diejek di orang karena jelek, buruk muka. Sudah pendek, jelek. Iya.
Kadang ada orang pendek tapi gagah. Iya. Kecil tapi cantik. Jamal. Gagah. Ini sudah pendek, jelek pula. Maka ibunya bilang, kamu belajar. Kekuranganmu akan ditutup dengan ilmu. Kerendahanmu itu akan diangkat dengan ilmu. Dia belajar fokus. Dia bilang setelah jadi orang, ucapan ibuku bermanfaat sekali untuk. Allah memberikan manfaat terhadap ucapannya itu. Kita apa yang terjadi? Ini orang jelek, dia belajar ilmu katanya. Hatta wallaitul qadha, sampai saya menjadi hakim. Bayangkan, menjadi hakim, Mbak. Dalam hukum. Kedua lagi. Iya. Tadi kan cuman bercerita, mungkin belum mengerikan itu ya. Cuman pendek jelek. Tapi ternyata bukan hanya begitu. Ada yang lebih rinci lagi keadaannya. Diceritakan oleh Abu Ishaq Ibrahim Al-Harbi. Al-Auqas tadi. Namanya adalah Kana Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Tadi. Orang yang diceritakan oleh orang pertama tadi. Adalah Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Unukuhu dakhilatun fi badani. Mungkin kita pernah melihat orang begitu. Lehernya itu masuk ke bawah, Pak. Ada orang itu lehernya yang pendek. Jadi ada orang pendek ini pendek. Bukan hanya pendek biasa. Ini lehernya itu ke ini, Pak. Pendek. Masuk ke sini dalam. Kita pernah lihat itu. Ada yang memang orang begitu. Ini anak. Jadi lehernya tuh masuk ke bawah. Wakana mangkibah kharijain. Ininya yang malah ke atas. Maksudnya ke sini. Apa namanya ini? Bahunya. Jadi bahunya ini meninggi. Kepalanya, lehernya ke bawah. Tidak ada lehernya masuk. Bayangkan bukan lagi hanya pendek biasa ini. Memang lahirnya begitu. Bahkan dikatakan oleh Abu Ishaq Ibrahim Al-Harbi, ka'annahuma zaujan. Seakan-akan ini sepasang ini yang ini. Bahunya. Sama sejajar, tinggi. Kepalanya masuk. Faqalat lahu ummu. Ibunya berkata kepadanya. Iya. Ibunya berkata kepadanya, ya bunai, wahai anakku, la takunu fi qaumin illa kuntal madhuk minal maskhur bih. Tidaklah kamu berada di tengah orang, kecuali pasti kamu diketawain. Kamu akan diejek. Ya kan, maksudnya itu memang orang begitu. Kalau apalagi masih anak-anak, enggak tahu hukum misalnya. Iya. Kamu pasti akan diketawain ini kalau berada di tengah-tengah orang. Iya. Maka apa kata ibunya? Fa'alaika bitalabil ilmi fa'innahu yarfa'u. Maka hendaklah kamu belajar ilmu, maka kamu akan mengangkat. Sesungguhnya kamu akan diangkat. Ilmu akan mengangkatmu. Iya. Kata Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas, fatolabtul ilma. Dari nasihatnya ibuku itu, saya pun belajar ilmu. Fawulli qada Makkah isrina sanah. Masya Allah. Maka dia pun dijadikan qadi di Makkah, Pak. Di Makkah ini. Dia dijadikan hakim di Makkah 20 tahun. Bayangkan bukan setahun. Orang penampilannya sudah seperti itu tadi. Jelek, pendek. Kalau ini tidak dilihat ini kalau. Tapi karena ilmu. Dia menjadi hakim di negeri Makkah 20 tahun. Yang anehnya apa yang terjadi? Dia bercerita. Kanal qasmu. Ini masih cerita dari. Bukan dia yang bercerita. Yaitu Abu Ishaq Ibrahim Al-Harbi. Bercerita kenyataan yang terjadi. Kanal qasmu idza jalasa baina yadayhi yar'adu hatta yakum.
orang yang mengadukan perkaranya, yang berdebat, yang berselisih, jika duduk di hadapannya, dia akan gemetaran. Bayangkan, kenapa dia takut? Padahal orang kecil, pendek, jelek. Kenapa dia takut? Ilmunya. Bayangkan, siapa yang punya nasihatnya itu? Dia sampai jadi begitu. Nasihat siapa yang dia ikuti? Ibunya. Kita orang tua. Nasihati saja. Kita tidak tahu nasihat yang mana yang itu anak bermanfaat untuknya. Kasih tahu saja. Arahkan saja. Iya. Siapa tahu itu bertepatan dengan catatan yang ada di Lauhul Mahfuz. Kan kita tidak tahu takdir anak kita itu ke depan. Tidak tahu kita. Intinya kirim saja dulu dia di pesantren. Nggak usah pedulikan nanti dia jadi orang apa. Enggak. Iya. Ini kenyataan yang telah lewat. Yang kita harus ambil pelajaran dari orang lain. Iya. Kalau kita belum tahu sekarang anak tak nanti untuk jadi apa. Ini sudah jaminan. Dan tidak perlu kita khawatirkan nanti dia rezeki bagaimana. Kadang kan kita orang tua bagaimana nanti. Kita sudah pikir memang nih. Gimana nanti dia menikah. Gimana nanti dia mau punya rumah. Kalau di pesantren. Apalagi cobaan besar pesantrennya tidak ada ijazahnya. Wah. Selesai masalah tambah besar cobaan itu orang tua. Karena dia menurut dia. Rezeki itu karena ada ijazah. Pandangan awam. Kan orang umum begitu. Orang umum. Iya, kadang juga karena gengsi. Karena gengsi. Tetangga masuk di sekolah sana, kita juga masuk di sana, padahal tidak ada agamanya. Di mana anakmu sekolah? Di Lukman Hakim. Sekolah apa itu? Iya, di mana itu? Di sana, pinggir kota begitu. Selesai lagi kita. Itu tadi, kadang itu. Sehingga kita korbankan anak. Kita korbankan anak kita. Padahal ya kita harus membangunnya dari dia sekarang. Dia itu tidak tahu. Kita orang tua yang mengarahkannya. Kita orang tua yang mengarahkannya. Ini dari kisah ulama terdahulu. Iya. Dari kisah ulama terdahulu. Makanya karena pentingnya ini anak belajar agama. Kalau kita lihat dari ulama terdahulu, orang-orang dulu, ulama ataupun bukan ulamanya, mereka paksa anaknya untuk belajar. Kan tidak semua itu anak apa langsung kita suruh langsung mau. Dia paksa. Dia paksa. Kita bisa melihat yang dinukil dari orang-orang terdahulu. Ya. Seperti yang dinukil oleh Ikrimah. Kita tahu Ikrimah muridnya Ibn Abbas. Muridnya Ibn Abbas. Ya. Dia bilang, karena Ibn Abbas yaj'alul kabl fi rijlai wa yu'allimun Qur'an was sunnah. Ibnu Abbas ya mengikatkan tali di kakiku dan diajarkan kepada saya Quran dan sunnah. Dan tidak mau belajar, diikat supaya bisa belajar. Bayangkan, kita sekarang tidak sampailah diikat ya. Iya. Kan ini yang harus diperhatikan. Ya kan ini anak-anak di depan. Orang tua sampai tarik pakai tali. Hah? Siapa yang pernah? Ini yang ngantuk. Saudara? Bapak tak pernah pukul suruh pergi sekolah? Pernah pukul waktu pergi sekolah? Suruh pergi sekolah? Pernah pukul? Hilang setan tadi ngantuk tak? Atau masih? Kelas berapa nak? Kelas 1 SMP?
Pernah nggak bapak atau ibu pukul suruh pergi sekolah? Belum pernah. Woi, orang dulu diikat kakinya. Supaya belajar Quran dan hadis. Tapi apa yang terjadi Pak? Ini Ikrimah. Jadi ulama terpercaya periwayatannya dari Ibn Abbas. Coba tidak dipaksa. Coba tidak dipaksa Pak. Kan begitu. Kan dia tidak tahu. Seperti Ibn Abbas sendiri. Ibn Abbas ini waktu Nabi hidup dia masih anak-anak. Anak-anak kecil. Dia sedikit haditsnya yang diambil langsung dari Nabi. Tapi sepeninggalnya Nabi, karena belum baru disunat, maksudnya baru balik. Meninggal Nabi belum baru usia dewasa. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke sahabat Nabi cari hadis. Jadi ulama sahabat. Termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Itu dia. Makanya dia tahu kadarnya itu ilmu. Kadarnya itu ilmu. Iya. Sampai dia perlakukan muridnya. Jadi kalau ada guru tak keras, bukan untuk menyiksa kita itu. Itu untuk kebaikan kita juga. Iya, untuk kebaikan kita juga. Bahkan ini Ibn Abbas. Dia ikat Pak Ikrimah. Supaya belajar Quran dan hadis. Tapi lihat buahnya. Jadi ulama tabi'in. Jadi ulama tabi'in. Iya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ini nasihat untuk kita semua dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Nasihat untuk kita semua orang tua. Beliau berkata, yang bagi li rajul ayyukriha waladahu ala talabil hadis. Yaqul fa innahu mas'ulun an. Sepantasnya bagi seorang ayah untuk memaksa anaknya untuk belajar hadis. Karena dia akan ditanya, kamu ajarkan apa anakmu? Kalau kamu tidak bisa mengajarkannya, paksa dia untuk belajar. Karena kamu akan ditanya. Kamu akan ditanya. Ini juga dikatakan oleh Abdullah bin Daud Al-Quraibi rahimahullah. Beliau berkata, yang bagi li rajul ayyukriha waladahu ala sama'il hadis. Sepantasnya bagi seorang untuk memaksa anaknya mendengar hadis. Dia memaksa. Harus dia paksa. Bahwa kalau dia malas, dia tidak mau berangkat, paksa. Paksa. Jangan biarkan dia baru mengeluh sedikit langsung kita bilang, oh iya nah jamu kena panas di sana ini. Wah. Kapan anak tak belajar? Iya. Dan ini untuk juga anak kita dan untuk kita sendiri nanti ke depan. Dia bilang sepantasnya untuk memaksa anaknya untuk mendengarkan hadis. Iya. Ini juga yang dikatakan oleh beliau di tempat lain. Beliau bilang yang bagi li rajuli ayyahutta waladahu ala talabil ilmi. Sepantasnya bagi seorang ayah untuk mendorong dengan keras anaknya untuk belajar ilmu. Kenapa? Beliau katakan fa innahu in arada bihi dunya asabaha wa in arada bihi akhiratan asabaha. Karena ilmu itu, Bang, kalau kita ingin dunia, kita akan dapat. Jadi dunia ini tidak akan kurang kalau kita belajar. Yakinlah, anak itu dunianya tidak akan kurang dengan anak tak masuk pesantren. Dengan anak tak masuk ke pesantren, tidak akan kurang dunianya. Jangan kita pikirkan, bilang nanti gimana rezekinya. Jangan. Dunianya tidak akan kurang dengan masuk pesantren. Dunianya tidak akan kurang dengan hafal Quran. Dunianya tidak akan kurang dengan dia mendengarkan hadis. Tidak akan dikurangi. Iya. Dan kalau dia ingin akhirat, dia juga akan dapat. Jadi enaknya ilmu begitu. Belajar ilmu itu dapat dunia, dapat juga apa? Akhirat. Jadi jangan khawatir dunianya, jangan juga khawatir akhiratnya. Maka marilah kita melihat ini nasihat-nasihat. Sebagai seorang ayah,
sebagai seorang guru, penting kita mengajarkan anak kita Quran. Penting untuk kita mendorong anak kita belajar Quran. Penting bahkan kalau dia tidak mau, penting kita paksa. Penting kita memaksanya. Iya. Kita paksa dia untuk belajar. Setelah itu ternyata tidak juga bisa, ya, mau menjadi apa? Itu namanya takdir, tapi ada usaha. Kalau kita ditanya, kita sudah ada jawaban. Saya pernah memaksanya, tapi dia tetap tidak mau. Tetap tidak mau. Iya, ini yang patut kita perhatikan, apa yang disebutkan oleh ulama-ulama kita yang terdahulu. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Nanti lagi kita lanjutkan lagi. Ya, bagaimana dulu. Nanti ada kisah lagi yang saya mau sebutkan nanti setelahnya. Dulu orang-orang membawa anaknya, menggendong anaknya. Dia kasih anaknya di punggungnya. Ya, ke majelis ilmu. Kalau tadi kan dia, baru kita sampai ke dia dorong dengan paksa anaknya untuk belajar. Bahkan mereka dulu, nanti kita akan sampaikan di pertemuan depan, mereka bawa anaknya ke sana. Diantar. Nanti ini kita akan lihat bagaimana dulu para bapak dan para ibu berjuang untuk anaknya. Setelah itu anaknya alhamdulillah jadi ulama, jadi orang-orang yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Ini kita ambil lagi nanti insyaallah. Kita cukupkan dulu untuk sementara. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Baik, silakan. Mungkin dari kepala sekolah dahulu. Ya, silakan Pak. Bismillah. Bagaimana ini Ustaz untuk orang-orang tua yang mau mengajarkan anaknya Al-Quran, tapi keterbatasan, mungkin ada keterbatasan, jadi dia mengambil dari kayak YouTube. Nah, dia ambil dari YouTube yang seperti murotal-murotal itu, yang murotal Umi, tapi gambarnya kartun bergerak begitu. Nah, khawatir juga nanti si anak menganggap bolehnya gambar tadi itu kayak kartun yang lengkap, ada wajah, ada matanya, dan berfungsi kan, bicara juga, tapi isinya itu murotal karena keterbatasan orang tuanya. Baik, kalau memang kita berbicara hanya itu yang dimampu, tidak apa-apa. Cuman perlu kita pahami bahwa Al-Quran itu diambil dengan musyafahah. Quran itu Pak harus diambil dengan mulut ke mulut. Karena huruf Quran itu kadang ada suara tidak bisa didapat kecuali dengan bentuk bibirnya, bentuk lidahnya. Saya contohkan saja begini. Sin dan sod, apa bedanya? Kenapa beda suara? Sa, so. Kenapa beda itu? Kita tahu itu karena bentuk lidah di dalam. Sin, kalau kita ucapkan sin, itu lidahnya datar. Sa, lidahnya dari dalam ke ujung datar. Tapi kalau kita ucapkan sod, lidah yang bagian depan naik, bagian dalamnya itu turun ke bawah, melengkung, sehingga dapat itu suara so. Jadi suaranya itu tertampung di tengah. Itu maksudnya saya mau katakan bahwa Quran itu diambil dengan musyafahah. Belum lagi Pak ada huruf yang dibedakan dari sisi tempat keluarnya. Kartun tadi tentunya tidak bisa dijelaskan. Perbedaan za dengan ta. Ta, za, da. Kan za, dalba yang ada titik, dal yang ada titik. Itu kan kalau guru bisa kasih tahu, tempat keluarnya adalah ujung lidah ketemu ujung gigi atas. Za. Kalau kita tidak tahu itu, maka kita nanti akan bunyinya seperti da atau ta atau sa. Akhirnya nanti kita ustaz.
Karena kita tidak tahu tempat keluarnya di mana. Kita bilang nanti ustaz, padahal bukan ustaz. Ustaz, ujung lidah tak keluar sedikit di depan gigi atas tak. Keluar sedikit ujung lidah tak di gigi atas. Kita paham ini? Jadi itu ada begitu. Tetapi kita tadi kalau kita berbicara hanya itu yang dia mampu, ya daripada tidak sama sekali. Tapi seharusnya bawa ke guru. Karena Quran itu Pak tidak diambil di situ. Quran itu diambil di mulut. Karena itu tadi harus diajarkan itu gimana keluarnya. Bukan hanya sekedar dia ucapkan. Bukan, mungkin kita saja bapak-bapak tidak tahu itu. Cara mengucapkan sa, za, gimana? Di mana tempat keluarnya? Di mana tempat keluarnya ja, jim? Yang begini Mbak. Yang ada gini nih, titik di bawah. Di mana kira-kira tempat keluarnya? Nanti anak tidak tahu kalau pakai kartun. Kan itu kartun tidak ada lidahnya. Kalau di guru dia kasih tahu nanti. Itu jim, ja, bukan da. Bukan da. Beda itu yang dal pakai titik. Sama itu yang begini yang ada titik di perutnya. Beda itu keluarnya tengah lidah ketemu langit-langit atas ja. Dipahamkan? Jangan sampai kita nanti semuanya ja. Padahal da. Kan beda tempat keluar. Itu dapat di guru. Kartun tidak ada lidahnya. Tanya maki itu kartu, ada lidahmu? Tidak ada, gerakan mulut itu. Jadi tapi saya bilang tadi kalau itu yang dia mampu, dimaafkan, orang lakukan apa yang dia mampu. Tapi Quran ini harus kita bawa ke guru. Karena Quran ini bukan hanya sekedar dibaca. Quran ini riwayat. Riwayat itu istilahnya ada diajarkan turun-temurun itu pengucapan huruf. Pengucapan huruf. Mumpung anak masih kecil harusnya seperti itu. Jadi dia tahu itu bentuk mulut. Begini saja Pak. Jangan huruf. Harokat. Tahu harokat tuh? Dhamma fathah kasroh. Itu bibir kita itu beda-beda cara mengucapkannya. Kalau kita ucapkan dhamma, bibir kita harus monyong. Bu. Kalau kita ucapkan fathah, bibir kita harus terbuka. Ba. Kalau kita ucapkan kasroh, bibir bawah kita harus ke bawah. Bi. Kita boleh ke atas. Gimana nanti kalau kita tidak tahu itu? Itu mempengaruhi suara Pak. Mempengaruhi suara dari huruf. Akhirnya ngajinya nanti tidak bagus. Nah, kalau dia ambil di guru, dia lihat ki lidahnya. Anak-anak kan begitu. Dia lihat ki gerakan. Dia lihat gerakan dari gurunya. Oh, guruku kalau ucapkan dhamma, bibirnya agak bulat sedikit. Dikasih monyong. Nah, dia kalau ucapkan fathah, seperti senyum lebar. Kalau dia ucapkan kasroh, bibir bawahnya turun ke bawah. Itu kan dia lihat oleh anak. Nah, itu nanti yang berbekas seterusnya. Sehingga cara pengucapannya bagus. Jadi butuh itu. Sekali lagi, jangan terbatas pada. Sekarang memang dunia konten. Ada semua di YouTube. Tapi kita butuh orang nyata. Manusia nyata yang mengajarkan anak kita Quran. Minimal alif sampai ya. Alif sampai ya. Alif bata. Itu dia tahu di mana posisinya, gimana cara mengucapkannya. Seperti itu. Wallahualam. Siada? Bismillah. Dari periwayatan disebutkan tadi Ustaz, kalau tidak keliru, semuanya itu anak-anak laki-laki yang dikirim atau disuruh, bahkan dipaksa untuk belajar. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana dengan anak perempuan? Sama juga Pak.
Sama, cuma contoh-contoh para salaf itu karena mereka dulu Pak, perempuannya dia pingit, dia sembunyikan. Maksudnya dia tidak pernah nampakkan. Tetap mereka bawa juga belajar. Sama. Cuman mereka jarang menceritakan anak perempuan. Cuman ada ulama, banyak ulama perempuan. Cuman tidak diceritakan Pak. Karena Islam menyembunyikan perempuan. Seperti itu. Sama juga, anak perempuan juga begitu. Bukan berarti karena tadi laki-laki disebutkan, oh kalau begitu anak perempuan suruh saja di rumah. Enggak, dia juga perlu belajar. Ya kan Pak? Kasihan nanti suaminya. Datang melamar. Suaminya bisa ngaji. Belum, karena kan tidak wajib belajar. Iya, sama Pak. Tetap juga wajib belajar, muslim dan muslimah. Cuma rata-rata tadi disebutkan laki-laki Pak. Karena kebiasaan orang dulu, perempuan itu disamarkan. Tunggu dulu ini. Ini ke depan. Oh, kita. Cek untuk anak perempuan Ustaz, kalau misal pergi belajar yang lewat dari jarak safar bagaimana Ustaz? Apakah bisa? Kalau misal dari Palu ke Makassar Ustaz? Bisa, yang penting diantar. Nanti pulangnya dijemput. Jadi pergi diantar, pulang dijemput. Besarnya biayanya Ustaz. Biayanya itu semuanya ada pahalanya di sisi Allah. Kan itu kalau anak itu nanti baik agamanya, kan kita juga yang panen. Jadi tidak seberapa itu biaya dibandingkan dengan pahala. Intinya boleh, tinggal kita antar pergi dan kita antar jemput pulang. Satu lagi Ustaz, untuk adik perempuan apakah untuk kewajiban belajarnya itu dari kakaknya ini juga ada kewajiban untuk mendorong? Karena kasusnya adiknya Anastad, mau masukkan di Makassar misalnya, cuman orang tua karena ada pengalaman sebelumnya yang kurang bagus, sampai sudah tidak diizinkan itu, mungkin ada nasihat juga Ustaz. Baik, pertama tentunya kalau untuk orang tuanya, dengan adanya hal yang tidak bagus sebelumnya, bukan menjadi penghalang bagi dia untuk menganjurkan anaknya untuk belajar. Ya kan? Karena orang beriman itu kan tidak sedih terhadap yang telah lewat, tidak takut terhadap yang akan datang. Dia cuma dilakukan, diperintah oleh Nabi i'malu kulun muyassarun lima khuliqalah. Lakukan sebab semuanya akan dimudahkan terhadap takdirnya. Jadi siapa tahu kan itu yang telah lewat, takdirnya itu sebelumnya. Tapi kita tidak tahu takdirnya setelahnya. Jadi kita, bapak, saudara, teman hanya mendorongnya, menganjurkannya. Iya, masalah setelah itu akan terjadi itu kan enggak, bukan lagi dikuasakan dan belum tentu begitu. Tes, Bismillah, izin Ustaz bertanya terkait anak didik. Maksudnya setiap anak itu yang dididik itu beda-beda karakternya Ustaz. Ada yang diajar nanti perang dulu kita Ustaz, mukul baru dia mau. Ada juga nanti dibujuk, dikasih hadiah, baru dia mau gitu Ustaz, nurut. Terkait dengan yang karakter perang dulu Ustaz, maksudnya nanti dicambo Ustaz, baru ki nuruti. Tapi biasa uminya ketika sudah seperti itu modelnya, uminya lemah juga Ustaz, artinya kasihan niat anaknya kalau begini terus, artinya tiap pembelajaran nangis lagi, ujung-ujungnya uminya juga nangis Ustaz. Jadi ujung-ujungnya ya dia biarkan saja, karena dia bilang ini mungkin masih anaknya masih dalam proses kelas bermain, jadi tidak usah dulu terlalu ditekan. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah caranya sudah salah atau bagaimana? Jazakallahu khairan. Baik, sebenarnya memang di dalam syariat kita memang sudah mengarahkan cara mendidik anak itu. Kita tidak langsung keras dari bawah. Enggak. Bahkan kata Nabi di awal, dia nanti 7 tahun. Dilihat itu anak umur berapa.
Kalau di awal hanya diajak saja, belum diperintah. Sebelum 7 tahun. Hanya diajak, ayo ke masjid, ayo pergi taklim, ayo belajar Quran, begitu. Hanya diajak saja, bukan diperintah. Nanti kalau 7 tahun, baru Nabi bilang, muru auladakum bis-shalah wa hum bisab'in. Perintahkan kalau sudah mulai 7 tahun. Tapi tidak dikerasi. Hanya diperintah, sholat. Wadribuhum wa hum bi'ashrin. Pukul kalau sudah usia 10. Nah, ini sebenarnya pengajarannya bukan harus pukul saat usia 10, bukan. Maksudnya lemah lembut, maksudnya bertahap. Jadi anak itu diperlakukan sesuai dengan umur, bagaimana pemahamannya, gitu Pak. Kadang kita langsung dari awal pukul, wah itu nanti dia tidak mau kecuali dipukul. Itu nanti yang terbentuk yang bertahun-tahun. Kita juga yang salah sebenarnya. Dalam pengajarannya itu adalah Nabi anjurkan. Nanti jangan, sebelum 7 tahun jangan. 7 tahun baru mulai. Karena 7 tahun biasanya dia sudah bisa bedakan. Mulai usia tamyiz namanya. Bisa menjawab yang kita tanya. Dan tahu yang kita kasih tahu. Yaitu mulai disuruh. Usia 10, mulai kalau dia menolak, boleh dipukul. Yaitu dididik dengan lebih keras lagi daripada usia sebelumnya. Iya, sampai menuju balik. Kalau sudah balik kan dia sudah akalnya sudah sempurna. Sudah bisa kita kasih tahu ini wajib, ini sunnah. Dia sudah bisa itu. Kita sudah bisa kasih tahu hukum syar'i. Kalau dia sudah balik. Kalau itu sudah tanggung jawabnya itu. Dia dosa kalau tidak lakukan kita cuma sampai. Harus bertahap begitu Pak. Iya, wallahualam. Satu lagi Ustaz. Kan anak-anak itu beda-beda potensinya dalam menerima pembelajaran. Apalagi kan kalau di sekolah kita kan ada pembelajaran umum seperti dapat sudah matematika, kelas 4 itu dapat bahasa Inggris. Terus biasa kalau kasus di rumah, biasa kebingungan juga dia punya uminya mau mengajarkan itu semua Ustaz. Jadi terkadang suami juga masuk di kasus itu, ya jadi saya nasihati, saya bilang prioritaskan saja kepada Al-Qurannya, hadisnya. Karena kalau matematika itu ya yang penting dia bisa hitung uang. Ya aman sudah itu. Dia tahu 1.000 dan 2.000 ya. Iya, karena ujung-ujungnya nanti ya tidak dipakai juga sampai di sana karena cepat atau lambat dia akan mengerti juga nantinya. Bagaimana kalau begitu Ustaz? Betul itu Pak, cocok itu. Cocok itu, dia sudah capek di sekolah, masa kita tekan lagi di rumah. Kalau di rumah yang penting dia sholat, yang penting dia ngaji, itu di rumah. Dia, karena kan pelajaran lain itu bukan tidak penting, penting juga. Tapi pentingnya itu kan begitu Pak. Yang penting dia tahu ini 50.000, ini 100. Kan begitu Pak, tuh, supaya tidak dipatol gitu. Dia tidak dipatolotoloi. Kan begitu Pak. Cocok betul itu. Sudah. Jadi kita jangan bebani dia dengan yang itu. Wallahualam. Assalamualaikum, sudah? Ada Ummahat, silakan. Bismillah. Bagaimana cara memediasi anak-anak yang bermasalah di sekolah agar gurunya tidak sampai berpihak ke salah satunya? Dan bagaimana menjelaskan ke orang tua murid yang berpikir anaknya nakal karena terpengaruh dengan anak yang lain, karena dia yakin di rumah diajarkan dengan baik. Sementara orang tua yang tertuduh ini juga tidak terima anaknya dijadikan sebab. Dan bagaimana pandangan Ustadz sikap yang seharusnya diambil oleh orang tua? Baik. Sebenarnya untuk masalah yang pertama, kalau apa yang terjadi di sekolah itu hendak ke orang tua dulu. Supaya tidak terlalu masuk pihak ketiga. Jadi maksudnya kalau ada anak-anak berkelahi di sekolah, di situ dulu didamaikan di sekolah saja. Tidak usah dilibatkan orang tuanya. Itu sebenarnya hal yang paling bagus. Karena kalau masuk orang tua selesai masalah. Ya, karena kalau sudah ke orang ketiga itu, tadi sebenarnya sejengkal menjadi 5 jengkal. Kasusnya begitu. Makanya sebenarnya pertama guru selesaikan masalahnya anak-anak itu di sekolah.
Orang tua biarkan masalah di sekolah, sekolah yang selesaikan. Jangan ikut campur. Itu dulu sebenarnya. Iya. Kalau nanti tidak sanggup, baru guru minta tolong orang tua. Kalau sudah tidak sanggup, bahwa ini anak, Masya Allah. Iya kan begitu. Tidak sanggup lagi, baru minta tolong kerjasama orang tua. Sebagaimana orang tua, kalau dia tidak sanggup, ya anaknya dia atur, dia minta tolong kepada guru, kan begitu. Sama-sama, karena ini babnya adalah ta'awun alal birri wa taqwa. Betul kita bayar, tapi tetap di atas ta'awun. Bukan berarti kita bayar sudah, kita bebankan semuanya ke sekolah. Bukan begitu. Pendidikan itu bukan. Ini babnya ta'awun. Iya, kita sama-sama bantu-membantu, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Iya, itu di situ babnya sekolah. Disitulah konsepnya. Jadi konsepnya sekolah itu adalah ta'awun alal birri wa taqwa. Guru di sekolah muhsin. Orang yang mau berbuat baik untuk anak kita. Untuk orang tua kita. Maka orang tua di rumah juga harus membantu muhsinin. Membantu muhsinin di sekolah. Jangan memperkeruh, memperbesar masalah. Kalau ada masalah apa-apa, salahkan guru. Orang guru, salahkan orang tua. Tidak begitu. Ini babnya ta'awun. Babnya ta'awun. Karena mau tidak mau pasti anak yang masuk di sekolah dalam 10 orang ini pasti beda karakter. Mau tidak mau. Karena beda lingkungan keluarga, beda sikap orang tuanya dari kecil. Sehingga ini kadang akan terbawa ke sekolah. Maka ini sekali lagi konsepnya sekolah itu adalah konsepnya ta'awun. Sebagaimana konsepnya pesantren adalah konsepnya ta'awun. Kita harus paham itu. Banyak kita tidak paham konsep pendidikan itu adalah konsep bayar, masalah seputar bayar. Sehingga kita merasa kalau sudah bayar, selesai. Terus guru juga kalau sudah saya ajar, segitu jadi dia bayar, selesai. Padahal bukan itu. Konsepnya adalah dalam pesantren, sekolah, formal atau non-formal, semua konsepnya ta'awun. Saling bantu-membantu antara guru dan orang tua. Antara guru dan orang tua. Sehingga kalau konsepnya begitu, tidak ada nanti kita yang saling menyalahkan. Tidak ada nanti kita yang saling menyalahkan. Iya, seperti itu. Itu pertama yang harus dipahami. Harus dipahami. Kalau ini kita pahami bersama, kita akan saling memaafkan nanti. Kita akan cari tahu sebenarnya gimana memang anakku di sana. Kita akan cari tahu nanti. Setelah itu, setelah kita cari tahu, maka muncullah nanti kita akan cari apa solusinya ya. Jadi nanti akan ada kesepakatan pihak sekolah dengan orang tua. Dalam solusi setiap masalah. Karena kita ini konsepnya ta'awun. Sekali lagi begitu. Karena kalau kita berbicara bayar, berapapun kita bayar guru itu tidak cukup. Kalau kita berbicara bayar ya. Kalau kita berbicara bayar. Karena ilmu yang mereka kasih tidak bisa dinilai dengan uang yang kita bayar. Tidak bisa. Sebenarnya. Itu harus dipahami. Sebagaimana orang tua juga yang memberikan amanah kepada kita pihak sekolah, itu juga tidak bisa dinilai pahalanya. Tidak bisa dinilai pahalanya. Alhamdulillah kita diberi amanah, ada lagi ladang amal. Sama-sama begitu. Kita ini sama-sama butuh. Sama-sama butuh. Jadi sikap kita adalah orang tua tidak memihak, guru juga tidak memihak. Kalau ada kesalahan, diperbaiki. Diperbaiki. Sama-sama. Kalau tidak bisa diperbaiki, misalnya susah sekali ini. Tidak bisa sama sekali diperbaiki. Dan memang orang tua dipahamkan bahwa ini memang agak susah sekali. Dia tidak mau sekali nurut misalnya. Guru juga sudah sampaikan dengan baik. Maka tidak apa-apa dikasih pindah, dikeluarkan. Itu kan jalan. Itu kan jalan akhir itu. Jalan akhirnya. Seperti itu wallahualam. Sekali lagi kita paham saja dulu konsepnya. Antara guru, sekolah, orang tua, konsep kita adalah ta'awun. Saling membantu ini untuk membentuk anak kita. Untuk membentuk anak kita. Wallahualam. Bagaimanakah perkembangan penerapan ilmu syar'i di sekolah ini?
Misalkan tentang buku pelajaran yang disuruh tutup gambar makhluk hidupnya. Apakah ini hanya sekedar penyampaian saja dan pengetahuan saja atau penerapannya dengan sungguh-sungguh? Pertama, memang kadang itu kan buku ada hak cipta. Kadang kita tak bisa langsung tutup. Kalau begitu kita hanya jelaskan. Tidak bolehnya kita ada gambar. Kita jelaskan saja sama anak-anak didik. Tidak bolehnya kita menggambar yang bernyawa. Begitu saja. Karena buku tidak bisa kita tutupkan. Ada hak cipta. Tapi kalau itu buku tak adalah buku kita yang bisa kita edit. Boleh kita ganti gambarnya. Boleh kita ganti gambar. Dibolehkan. Tapi kadang sebagian buku ada hak ciptanya. Ada hak ciptanya. Dan pemerintah wajibkan kita pakai. Ya pakai saja. Nanti di anak-anak jelaskan di tempat lain. Jelaskan di tempat lain. Iya, bahwa kita kan ini juga masih anak-anak. Kadang gambar itu kan masih dimaafkan. Cuman kita ajarkan kepada mereka ilmu supaya dia paham. Supaya dia paham. Wallahualam. Bolehkah kita memberikan hadiah kepada seseorang dengan memberi pesan, pakai ini, jangan memang kasih orang. Atau sebaliknya, kalau memang sudah kau tidak pakai, kasih orang. Boleh saja, itu namanya syarat dari si pemberi hadiah. Jadi kalau dia bilang pakai ini tidak boleh kau kasih orang, tidak boleh sama sekali. Sampainya hancur. Tidak boleh dikasih orang. Atau saat dia simpan saja untuk dirinya kalau dia tidak pakai lagi. Tapi kalau dia bilang kalau tidak pakai kasih orang, berarti mubah. Boleh juga. Karena ini adalah hal yang halal dalam pemberian. Memberikan syarat. Memberikan syarat dalam pemberian. Wallahualam. Minimal umur berapa anak dipaksakan untuk belajar? Bolehkah memakai kekerasan fisik verbal pada anak di bawah 5 tahun kalau mereka tidak mau belajar? Enggak, 10. 10 yang Nabi bilang tadi. Pukul kalau sudah 10. Iya. Pak Haji Jamal langsung tanya, berapa umurmu? Berapa umurmu nak? Hah? 15? 13? Bisa ini dipukul Pak Haji Jamal. Kalau enggak mau. Iya, bisa mi. Ayo hati-hati dong. Nggak tahu mau itu umurnya Haji Jamal. Iya, jadi begitu. Jadi pukul itu 10 ke atas. Di bawah 5, 5 anak tak. Masa keras ki. Kalau 5 itu hanya contoh. 7 itu masih contoh, tapi sudah mulai disuruh. Sudah mulai kita lihat dia duduk sudah adzan, kita suruh sholat. Itu 7 itu Pak, 7 ke atas. Itu tingkatannya, tahapnya itu 7 sampai 10. Iya. Masuk dalam ayat. Wa'mur ahlaka bis sholah wastabir alaiha. Suruh keluargamu sholat. Sabar di atasnya. Jadi suruh saja, sabar. Dan dipukul. Suruh, sabar. Pokoknya seharusnya kan kita kasih tahu. Kalau adzan nak sholat, siap-siap. Tapi dia tidak lakukan lagi. Sabar di atasnya. Suruh terus, sabar. Itu dilakukan mulai dari 7 sampai 10. 10 nanti baru boleh dipukul kalau dia tidak mau. Kalau dia tidak mau. Kan ini sudah menuju usia balik ini. Sudah mau menuju usia balik. Kita harus berkeras padanya. Karena dia juga sudah paham kalau sudah 10 tahun. Wallahualam. Bagaimana cara kita menyikapi anak yang sudah tidak ingin melanjutkan pendidikannya tingkat SMA di pondok pesantren? Karena katanya tidak mampu dengan persaingan di pondok pesantren. Kalau soal betahnya tinggal di pondok, dia sangat betah. Cuman anaknya merasa tidak mampu bersaing di kelas. Apa kita harus tetap menyemangatinya atau bagaimana? Sebenarnya itu alasannya itu. Sebenarnya dia sudah bosan pondok. Cuman gaya aja itu. Alasan dia. Maka kalau memang begitu, pindahkan saja ke pondok lain. Iya, saya biasanya kalau saya lihat anak-anak sudah mulai bosan, dia sudah mau 4 tahun ini di pondok. Saya lihat, dia sudah banyak sekali alasannya mau pulang. Maka saya bilang ke bapaknya, orang tuanya, ini anak tak bagus dikirim ke Yaman. Sudah bapaknya. Akhirnya saya bilang, mau kok ke Yaman? Boy, saya mau sekali. Gitu, karena itu anak ada jenuhnya, sehingga dia mau ganti suasana. Sudah banyak sekali saya dapat orang begitu. Saya kasih tahu orang tuanya, sebetulnya kita ada rezeki, kasih berangkat saja ini anak tak ke Yaman, karena dia kayaknya kalau di Indo sudah
mulai bosan. Akhirnya bapaknya bilang, oh iya Ustaz, coba tawarkan. Saya tawarkan, wes saya mau sekali Ustaz, sudah. Jadi dia sebenarnya bukan tidak mau mondok, tapi sudah bosan di tempat itu. Sehingga orang tua harus punya fikih, harus jeli melihat bahwa anaknya ini sebenarnya sudah bosan di tempat itu. Daripada dia beralasan pulang, bantu orang tua, padahal di rumah juga hanya tidur, main HP. Begitu. Tapi izin di pondok, mau ke bantu orang tuaku. Padahal dia sudah bosan. Jadi lebih baik kita tawarkan saja dia ke pesantren lain. Begitu, Pak. Kalau kita melihat begitu Anata, di pesantren lain saja. Dia mau ganti tempat itu. Dia mau ganti tempat. Wallahualam. Ada orang yang ketika dia berpuasa selalu muncul lendir di tenggorokannya sehingga dia selalu meludah mengeluarkan lendir tersebut. Hal tersebut kadang membuat berat. Apakah kalau itu tertelan membatalkan puasa dan apakah itu hanya was-was syaitan? Iya, telan saja katanya Pak Haji Jamal. Iya, kalau itu sudah memang selalu muncul dan jadi seperti penyakit, tidak masalah ditelan. Dan dilihat juga itu lendir ya, apakah memang dia dari hidung, itu yang dibicarakan. Dia dari hidung, di hidung ini atau memang masih dalam tenggorokan muncul. Kalau dari dalam tenggorokan kan tidak masuk. Dari yang membatalkan puasa. Dari membatalkan puasa. Kan ulama bersepakat kalau ludah tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan puasa. Kalau ditelan. Kalau ludah. Yang dibicarakan adalah ini ingus. Karena dia sudah sempat keluar. Maksudnya sudah sempat di luar begini baru kita pergi isap. Itu yang masalah ini. Kalau yang di luar begini. Kalau di luar begini itu dibuang keluar. Dan kalau dia di dalam kerongkongan itu tidak masuk. Dalam pembatal puasa. Cuman dia masalahnya dalam masalah menjijikan saja. Itu tadi itu. Bukan masalah membatalkan. Wallahualam. Apa hukumnya misal saya menawarkan jadi wakil jual beli kepada teman-teman. Dan teman ini tahu kalau saya belikan barang bisa cash dan kredit. Terus mereka minta dicarikan barang. Terus barangnya saya dapat. Dan saya jual kepada teman cash atau kredit. Misal cash harga 500.000. Kalau kredit 700.000 selama 5 bulan. Apa tadi di awalnya? Apa hukum? Hukum misal saya menawarkan jadi wakil jual beli Baik. kepada teman-teman. Baik, enggak apa-apa. Orang kalau menawarkan wakil, ya, untuk mencarikan barang, jasa ini ya, jasa maksudnya. Jasa untuk mencarikan barang. Nah, Ustaz. Iya, boleh. Boleh menawarkan diri sebagai jasa. Menawarkan diri sebagai jasa, boleh. Mencarikan barang orang, apakah jual kredit atau nanti jasa cicil. Diboleh. Iya, halal, mubah. Wallahualam. Untuk memondokkan anak-anak di pondok pesantren, apakah harus dipaksakan atau sesuai dengan keinginan mereka? Jika anak itu adalah anak yang sudah bisa berpikir, dia sudah usia balik, maka kita anjurkan saja. Jangan dipaksakan. Jadi misalnya dia sudah 17 ke atas, kita hanya sarankan, nah bagus pondok di sana kalau kamu mau, begitu. Karena kalau dia sudah balik, kita tugasnya adalah hanya memberikan arahan. Tapi kalau dibawa usia balik, nah ini tadi ceritanya. Iya, kita paksakan. Kalau dia tidak mau. Kalau dibawa usia balik. Sini ada pertanyaan ke atas. Terakhir ini ya. Terkait hadits yang menyebutkan tentang keutamaan mengambil Al-Quran. Apakah harus 30 juz? Tidak. Karena orang tuanya nanti kan kedudukannya di hari kiamat tergantung apa? Akhir ayat yang anaknya baca. Dari situ menunjukkan bahwa tidak harus apa? 30 juz. Makin banyak Qurannya, makin tinggi kedudukan orang tuanya. Iya, seperti itu. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada tekanan khusus itu ya. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi kajian ini. Membangun masih panjang ini ya. Masih banyak hal yang disampaikan oleh penulis. Kan ini buku yang saya jadikan rujukan adalah judulnya Al-Jami. Ya, dia adalah kumpulan terkait dengan ahkam wa adab as-sibyan. Terkait dengan hukum dan adab anak-anak. Hukum terkait dengan adab
hukum dan seputar anak-anak. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.